Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Ekonomi Islam, yaitu tentang metodologi ekonomi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dari metodologi. Secara bahasa, berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata meta yang berarti sepanjang dan dari kata hodos yang berarti jalan. Jadi, sebuah metode merupakan suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh oleh suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan secara istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberikan uraian tentang penjelasan atau penentuan suatu nilai. Menurut Partanto dan Al-Bahri tahun 1994, metodologi adalah ilmu atau cara-cara serta langkah-langkah yang tepat untuk menganalisa sesuatu, berisi penjelasan serta cara menerapkan dari ilmu tersebut. Sebuah metode mengarahkan kita bagaimana merangkai ide, opini, dan argumen untuk investigasi tentang menjelaskan suatu kebenaran. Sedangkan metodologi menurut filosofi penelitian merupakan pendekatan yang diambil untuk diteliti atau memahami fenomena-fenomena tertentu. Metodologi merupakan sebuah ilmu mengenai metode-metode dan pengaplikasian pada bidang tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu metodologi ilmu ekonomi dalam Islam. Menurut Hasan tahun 1998, ada dua pendekatan metodologi yang digunakan untuk membangun ilmu ekonomi. Yang pertama all or nothing approach, dan yang kedua step by step approach. Metodologi ekonomi menjelaskan kriteria ilmiah yang melahirkan teori ekonomi Islam yang sesuai dengan sumber pengetahuan yang diakui oleh epistemologi Islam. Menurut Al-Atlas tahun 1993, yang menjadi tantangan adalah bagaimana metodologi itu tepat sehingga menghindari kecacatan atau kesalahan dalam proses ilmiah dan tidak mengikuti tradisi ala barat. Pembahasan selanjutnya tentang kerangka metodologi ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, kebenaran atau kebaikan mutlak hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ayat yang berbentuk qauliyah maupun ayat yang berbentuk kauniyah. Sebagaimana dari ayat qauliyah dapat dipahami berupa kebenaran, namun sebagian ayat lainnya memerlukan penafsiran untuk memahaminya. Di sisi lain, kebenaran dapat bersumber dari fenomena alam semesta atau ayat kauniyah. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Nah, masuk ke pembahasan perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sosial, khususnya ilmu ekonomi. Kebenaran yang ditemukan melalui metode ilmiah dalam ilmu alam tidak menyebabkan divergensi antara konsep kebenaran dan kebaikan. Namun, dalam ilmu sosial, terutama ilmu ekonomi sendiri, ada kesalahan dalam mengidentifikasi ekonomi melalui proses ilmu fisika. Kesalahan metodologi dalam ilmu ekonomi yaitu seringkali mengidentifikasi ekonomi dalam proses fisika yang menyebabkan ilmu ekonomi tersebut terperangkap dalam determinisme. Terdapat kecenderungan yang menganggap mekanisme hubungan antara variabel dan ilmu ekonomi sebagai pola yang pasti. Selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri dibangun oleh para pencetusnya sebelum belum dapat dikatakan sempurna, karena dalam hal ini banyak sekali pemikiran ekonomi yang belum utuh, seperti halnya dalam ilmu ekonomi modern.
Persepsi tersebut muncul disebabkan karena ilmu ekonomi Islam sendiri sekarang masih dalam tahap perkembangan. Hingga kini, masih terus mencari formulasi teori yang benar dan mapan. Ada beberapa masalah yang penting, yaitu munculnya debat metodologis yang mengiringi konstruksi teoritis ekonomi Islam. Namun, di sisi yang lain justru sudah banyak bermunculan institusi-institusi keuangan. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam tidak terbatas hanya dari fakta empiris. Pengalaman nyata atau hukum alam yang diamati dan dirasakan dalam kehidupan manusia mencakup juga akal pikiran dan wahyu dari Tuhan. Selanjutnya, hasil dari proses ini harus diikuti oleh proses integrasi pengetahuan yang baru dengan pandangan dunia atau tata nilai Islam. Menurut Ahmad Yono tahun 2003, halaman 204, untuk merealisasikan dalam hazanah intelektualitas Islam, proses islamisasi pengetahuan dibagi menjadi 3 langkah utama. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu-ilmu modern yang diikuti penilaian kritis atas metodologi. Yang kedua, penguasaan tradisi Islam disertai dengan evaluasi kritis pandangan tentang doktrin-doktrin agama. Yang ketiga, sintetis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern sebagaimana lompatan kreatif untuk menjembatani kesenjangan ilmiah. Hakikat Islami pengetahuan adalah aktivitas kecendekiawan yang sistematik dari ontologi atau epistemologi non-Islam ke dalam Islam menjadi dasar perubahan metodologi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, objek utama islamisasi adalah bagaimana membangun metodologi atau cara-cara mengislamkan ilmu sosial ke dalam pengetahuan yang dipandang mempengaruhi langsung cara berpikir atau gaya hidup seorang muslim. Nah, di sini ada beberapa pakar yang dipandang sebagai garda terdepan pengusung dan pengembang gagasan Islami. Yang pertama yaitu Al-Atlas. Al-Atlas menyebutkan gagasan awalnya sebagai dewesternisasi ilmu. Al-Faruqi berbicara tentang islamisasi ilmu, sedangkan Sardan tentang penciptaan suatu sains Islami kontemporer. Karya Al-Faruqi tentang Islami, ilmu pengetahuan yang banyak menjadi referensi bagi para pemikir, yaitu Islamization of Knowledge. Karya Al-Faruqi ini banyak menjadi rujukan oleh pakar-pakar lain. Faruqi dinilai sangat aplikatif dibandingkan dengan konsep Al-Atlas dan Sardan. Konsep Al-Faruqi secara teknik tidak menafikan ilmu pengetahuan yang saat ini sedang eksis, yaitu keilmuan sekuler. Yang dilakukan hanyalah pemilihan dan pemilahan apa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implementasi dari pemikiran Al-Faruqi ini terwujud dengan berdirinya International Islamic University atau IIU di Kuala Lumpur, Malaysia. Dilihat dari pakar lain yaitu Al-Atlas berpendapat bahwa faktor eksternal yang lebih menekankan pada kelemahan internal kaum muslimin yang telah kehilangan adab. Istilah ini mengacu pada efek sinergi antara tubuh, pikiran, dan jiwa yang tidak seimbang karena keracunan dalam memahami pengetahuan. Tidak salah lagi bahwa tekanan Al-Atlas di sini yaitu tentang menyoroti persoalan apakah pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu netral atau tidak. Dalam karya-karyanya sepanjang periode tahun 1978 sampai 1999, Al-Atlas secara intensif menekankan pentingnya koneksi antara worldview
terhadap ilmu pengetahuan modern dan membuat perbandingan dengan filsafat barat dan posisi teologinya. Dari sini, kemudian menegaskan ketidaknetralan ilmu pengetahuan modern atau pengetahuan dari arah barat. Karena itulah dilakukan usaha Islamisasi. Menurutnya, kegagalan kaum muslimin dalam memahami pengetahuan itu disebabkan oleh kemunduran yang paling utama. Oleh sebab itu, Al-Atlas pada tahun 1993 berpendapat bahwa proses Islamisasi haruslah menyeluruh dari filosofi. Dengan mengetahui pandangan dunia Islam dan Barat, maka proses Islamisasi akan bisa dilakukan. Sebab Islamisasi ilmu ekonomi melibatkan dua proses yang saling terkait. Yang pertama, mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya. Yang kedua, memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dari ilmu pengetahuan yang saat ini yang relevan. Gagasan dari Al-Alwani mendukung pernyataan ini tentang menegaskan bahwa ilmu pengetahuan modern kini telah menjadi pengetahuan yang sangat positivistik. Karena hanya membaca satu buku, yaitu tentang alam semesta, sehingga tidak sesuai dengan kerangka pengetahuan Islam. Menurutnya, ilmu sosial dan humaniora kontemporer produk dari pikiran-pikiran Barat yang memiliki filosofi, metodologi, tujuan, penjelasan tentang perilaku manusia, pandangan kehidupan, itu berseberangan dengan metodologi ilmiah Islam dengan hanya melalui membaca dua buku tersebut. Asal-usul kata ilmu. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata ilmi yang berarti pengetahuan atau pemahaman yang mendalam. Sedangkan konteks Indonesia, kata ini diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki arti ilmu atau ilmu pengetahuan. Arti dan makna ilmu dalam perspektif Islam yang pertama, ilmu merupakan pengetahuan yang mendalam, yang merupakan hasil dari usaha sungguh-sungguh atau ijtihad para ilmuwan muslim. Yang kedua, ilmu bersumber dari wahyu Allah, Al-Quran, dan hadis yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia, termasuk di dalamnya hal ilmu dan aktivitas ilmiah. Yang ketiga, Al-Quran memberikan perhatian istimewa terhadap aktivitas ilmiah. Dan ayat pertama yang diturunkan yaitu menekankan pentingnya membaca, sebagaimana aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Pentingnya ilmu dalam Islam. Yang pertama, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kata ilmu terdapat sebanyak 105 kali yang menunjukkan pentingnya ilmu dalam ajaran Islam. Yang kedua, ilmu dipandang sebagai pemahaman yang mendalam tentang hakikat sesuatu. Aktivis ilmiah dalam Islam menekankan perintah untuk membaca, mencerminkan aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Berikut adalah hadis-hadis terkait dengan menuntut ilmu. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan bahwa seseorang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu akan dilindungi oleh malaikat dengan kedua sayapnya. Yang ketiga, hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu akan selalu berada dalam jalan Allah sampai ia kembali. Yang ketiga, yang keempat, hadis riwayat Tirmizi mengingatkan bahwa menuntut ilmu dengan niat yang salah, seperti untuk menjaga jarak dari orang bodoh atau menyombongkan diri dapat mengakibatkan masuk neraka. Perhatian Islam terhadap ilmu. Ilmu dianggap sebagai konsep operatif yang sangat berpengaruh dalam segala aspek
kehidupan Islam. Paradigma ilmu dalam Islam. Berikut ada 2 paradigma ilmu dalam Islam. Yang pertama, yang bersifat teosentris. Yang kedua, ilmu dan agama tumbuh dan berkembang seiring satu sama lain dalam tradisi Islam. Hubungan ulama dan ilmuwan dalam Islam. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa ulama dan ilmuwan hidup berdampingan. Bahkan banyak ilmuwan juga merupakan seorang ulama. Contohnya Ibnu Rushd, seorang ahli hukum Islam. Pembahasan selanjutnya tentang sumber dan metode ekonomi dalam Islam. Sumber dan metode ekonomi dalam Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang menjadi pedoman bagi hidup umat Islam. Sekian penyampaian saya tentang materi metodologi ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.